Good afternoon class, selamat siang. Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Today you are going to study about medicine, food, and drink label. Hari ini kita akan melihat, kamu akan menonton materi tentang label dari obat, makanan, dan minuman. And the content of these slides, isi dari slide ini are all about semuanya tentang label meaning, apa yang dimaksudkan dengan label, kemudian example of labels, contoh-contoh label, and information on label. Informasi-informasi apa saja yang kamu dapat dalam sebuah label. Okay, once again, the slides contains about label meaning, example of labels, and information on label. Jadi, isi dari slide-slide ini akan berkisar tentang apa itu label, contoh-contoh label, dan informasi yang terdapat pada label-label tersebut. Okay. Before we are going to go for the further information, untuk informasi lebih lanjut, do you know that, apakah kamu tahu label for the first time, sebuah label itu untuk pertama kali introducing, diperkenalkan on around 1973, sekitar tahun 1973 by FDA. Apa itu FDA? FDA adalah salah satu badan administrasi yang menangani makanan dan obat-obatan. Okay? So FDA stands for Food and Drug Administration. Kepanjangan dari FDA itu adalah administrasi makanan dan obat-obatan, Food and Drug Administration. Published the first regulations that requires the nutrition labeling on certain foods, and this was made on the label. Jadi di dalam sebuah label itu dipublikasi atau diterbitkan aturan-aturan yang berisi nutrisi dari produk-produk makanan atau minuman. Jadi label pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1973 oleh FDA, di mana label harus berisi nutrisi dari makanan atau minuman oleh produk-produk tertentu. Okay. The first slide, what is label meaning? Okay. Yang pertama, kamu lihat apa itu label? Apa itu sebuah label? Sebuah label seperti kamu lihat, as you can see in this slide, a label as distinct from signs, sebagai sebuah tanda, is a piece of paper, sepotong kertas, plastik film, bisa berupa plastik, jadi bisa dari kertas, bisa dari plastik, terbuat dari plastik, cloth, bisa juga dari kain, metal, bisa dari besi, or other material affixed to a container or product. Jadi biasanya label ini dia terpajang dalam bentuk bisa kertas, plastik, dalam kain, atau dalam bentuk besi, logam, atau material-material pada produk atau kemasan tertentu, on which is written, di mana label itu dia tertulis, or printed information, atau dia dicetak dalam bentuk informasi, or symbols, atau bisa dalam bentuk lambang tertentu, about the product or item, tentang produk tersebut atau benda tersebut.
Information printed directly, informasi yang kamu dapatkan pada tercetak di situ on a container pada bahan tersebut or article, jadi berupa sebuah bacaan pendek artikel, can also be considered labeling. Juga bisa disebutkan atau dinamai labeling. Jadi label for short, sebagai pendeknya Anda bisa paham bahwa sebuah tanda dengan logo tertentu dari sebuah produk bisa dalam bentuk plastik, bisa kertas, kain, logam yang mana jadi satu dengan sebuah produk. Okay, label meaning. And next, food and drink label meaning. A panel found on a package of food or drink which contains a variety of information. Jadi panel tersebut, label tersebut bisa kamu temukan di dalam paket makanan atau minuman which contains a variety of information. Jadi beragam informasi about the nutritional value. Di situ terdapat informasi gizi of the item, dari barang tersebut, produk tersebut. There are many pieces of information. Jadi ada banyak potongan informasi di situ which are standard on most food and drink labels. Jadi merupakan informasi standar yang banyak ditemukan pada produk makanan dan minuman. Label pada makanan dan minuman. Including serving size. Jadi di situ juga biasanya untuk makanan dan minuman itu, label itu biasanya juga disertai dengan ukuran penyajian. Number of calories, jumlah kalori yang terkandung dalam makanan atau minuman tersebut. Grams of fat, kandungan lemak di dalam makanan atau minuman tersebut. Included nutritions, dan nilai-nilai gizi, and list of ingredients. Juga dia punya daftar bahan-bahan yang terkandung di dalam makanan atau minuman tersebut. Jadi satu kali lagi, food and drink label itu, apa itu food and drink label? Apa yang dimaksudkan dengan label dari makanan dan minuman adalah sebuah panel, sebuah informasi yang ditemukan pada produk makanan atau minuman dan berisi informasi tentang nilai gizi dari produk tersebut. Jadi dalam label tersebut harus juga terisi jumlah penyajiannya. Dia punya jumlah kalori, lemak yang terkandung, nilai nutrisi, dan bahan-bahan. Itu yang dimaksudkan dengan label food and drink, makanan dan minuman. This information, dengan informasi ini, helps people who are trying to restrict their intake of fat. Jadi dengan informasi-informasi ini juga bisa menolong orang yang mungkin sedang berusaha untuk diet misalnya. Jadi bisa tahu intake of fat, bagaimana jumlah lemak di situ, sodium, gula, or other ingredients, atau dia punya bahan-bahan lainnya. Or those individuals who are trying to get enough of the healthy nutrition such as calcium or vitamin C. Jadi mungkin ada juga yang butuh, dia punya nilai-nilai gizi seperti kalsium, vitamin C, biasanya terkandung dalam informasi di label tersebut. The label provides each item with its approximate percent daily value, generally based on 2000 calorie diet. Jadi biasanya dalam label itu berisi presentasi yang maksimal dari kebutuhan harian, paling sedikit itu sekitar 2000 kalori diet.
Oke, yang berikut kamu bisa lihat apa yang dimaksudkan dengan medicine label meaning. Apa yang dimaksudkan dengan label yang terdapat pada obat-obatan. Medicine label meaning ini adalah medicine label is a panel, jadi dia sebuah panel tempat di mana found on the back of medicine packaging. Biasanya untuk obat kamu bisa temukan di belakang kemasan obat. Okay? On the back of medicine packaging. The label tells you what the medicine is supposed to do. Biasanya informasi yang terkandung di dalamnya berisikan obat ini dipakai untuk apa? Who should or shouldn't take it? Siapa yang mengkonsumsi atau tidak boleh mengkonsumsi? And how to use it? Dan bagaimana cara menggunakannya? The labeling of medicine has always contained usage. Biasanya sebuah label pada obat itu harus berisi petunjuk penggunaan and safety information for consumers. Dia juga harus berisi informasi yang paling aman untuk konsumen pengguna. Okay, now you are going to see the examples of label. Sekarang kamu lihat bagaimana contoh-contoh label itu adalah sebagai berikut. Okay, before you are going to see the examples of labels, as you can see, there is a quote. Kamu bisa lihat bahwa ini adalah satu quote, satu kata bijak, kalimat bijak yang mengatakan bahwa good nutrition creates health in all areas of our existence. Jadi nutrisi yang baik itu bisa menciptakan kesehatan di dalam keberadaan kita. All parts are interconnected. Jadi nutrisi yang baik itu akan saling bermanfaat untuk kesehatan kita. What a meaningful quote. Satu kata bijak yang baik, good nutrition creates health. Jadi satu nutrisi yang baik juga, jadi banyak-banyaklah Anda mengkonsumsi good nutrition supaya jangan malas, jangan lambat untuk memahami sesuatu. Okay? Supaya semuanya interconnected, semuanya saling berkesinambungan. Okay, this is a quote from T. Colin Campbell. Jadi quote ini, kata bijak ini diambil dari seorang yang bernama T. Colin Campbell. Okay, next. As you can see for the first example, kamu bisa lihat di slide ini contoh food label for cereal. Ada yang tahu what is a cereal? Cereal ini biasanya merupakan breakfast untuk Western. Biasanya orang Barat makan pagi dengan sereal. So nutrition facts also labeled. Kamu bisa lihat dia punya label nutrisi untuk sereal sebagai breakfast di sini. Kamu bisa lihat di gambar di situ. Saya bisa kasih make it closer. Nutrition fact di situ kamu bisa lihat ada amount of serving, bagaimana dia disajikan itu, di situ ada berapa, dia punya calories, dia punya lemak dan sebagainya. Jadi sebuah produk makanan itu seperti tadi sudah dijelaskan harus ada nutrition fact. Ada ingredients nih, ini dia punya bahan-bahan yang terkandung dalam sereal tersebut. Ada grain, oat, sugar. Jadi ini sereal. Sereal ini biasanya dipakai untuk breakfast for Western. Kemudian contoh yang berikut, next example, untuk food label juga sugar, candy.
gula-gula. Di sini for example Skittles. Oke, jadi nutrisi yang terdapat untuk candy di sini, Skittles, sebuah Skittles nih dia bahkan gula-gula dia pun nutrisi ada. Bukan sabarang isap gula-gula yang mongo-mongo. Di sini ada dia punya nutrition fact. Oke, dia punya total fat, dia punya kolesterol, sodium, semua ada. Jadi ini a label for candy, food label. Next, drink label. For example, a soda. This is the most familiar drink. Ini merupakan satu minuman yang paling amat sangat terkenal from generation to generation. Coca-Cola nutrition. As you can see for the drink, a bottle of Coke, satu botol Coca-Cola ini dia pun nutrition fact-nya ada di sini. Dia dilabelkan dengan size-nya one bottle, kalorinya 200 dan total fat ke bawahnya semuanya contain in the on the labelnya. Next, another example, contoh yang lain misalnya drink label juice, Synergy juice. The name of the juice is Synergy juice. Dia punya label on the product. Dia punya label dalam produk ini, nutrition fact-nya kamu bisa lihat di situ. Oke, ada dia punya amount per serving, total fat, semuanya dilampirkan di situ. Oke, berikutnya kita bisa lihat bagaimana another example of medicine label, supplement. Supplement ini vitamin pelengkap. Anda bisa paham bahwa yang namanya suplemen seperti vitamin pelengkap. Jadi Sumakang 4 sehat 5 sempurna. Biasanya ada juga tambahan suplemen vitamin pelengkap. Oke, biasanya dalam sebuah sebuah produk dari medicine, kalau dikemas di dalam bottle seperti ini, biasanya di belakang, behind, at the back of the medicine tuh ada dia punya information of the item. Ada informasi, dan pada label tuh kamu bisa lihat ada supplement fact. Yang berikut misalnya juga contoh medicine label for pills. Satu botol pil di sini aspirin, dia punya data filled with di sini semua terlampir, Anda bisa lihat. Dan yang berikut information on label. Informasi-informasi apa sajakah yang kamu bisa temukan pada sebuah label? Sebelum Anda bisa memahaminya lebih lanjut, kita lihat, tahukah Anda bahwa prescription drug abuse causes the largest percentage of deaths from drug overdosing. Of 22,400 drug overdose death in 2005. Opioid painkillers were the most commonly found drug, accounting for 38 and 2% of these deaths. Jadi sekitar tahun 2005 diketahui bahwa kebanyakan orang yang meninggal itu karena overdosis obat. Jadi kalau Anda mengkonsumsi obat berlebihan juga bisa menyebabkan overdosis. Dipresentasikan di sini bahwa dalam overdosis kelebihan obat di situ kurang lebih ada jumlah kasus sebanyak 22.400 orang yang kasus overdosis. Kebanyakan terdapat pada obat-obat untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi obat-obat yang menghilangkan rasa sakit di sini kalau dikonsumsi lebih bisa menyebabkan overdosis. Jadi ada kurang lebih dipresentasikan 38,2% banyak ditemukan kasus kematian yang overdosis pada penggunaan obat penghilang rasa sakit atau painkillers. Okay, next. Information found on food and drink label. Biasanya informasi yang ditemukan pada
label makanan dan minuman itu terdiri dari the name of the product. Ya, orang mesti tahu dulu bahwa kita harus tahu dulu bahwa ini produknya nama apa, makanan apakah, minuman apakah, the name of the product. Kemudian the brand name, misalnya kalau ini makanan dengan dia punya brand, misalnya biskuit Roma kelapa yang sudah dari tahun berapa sampai berapa dia bawa brand itu terkenal Roma. Oke. Kemudian misalnya Denko yang sudah dari berapa brandnya name tuh, misalnya Nestle yang membawa produk-produk makanan minuman tersebut misalnya. Kemudian atau what ingredients it contains. Jadi misalnya Pak, informasi yang ditemukan dalam food and drink itu harus terdiri dari bahan-bahan di dalam produk makanan dan minuman tersebut. Kemudian nutrisi, informasi gizi harus. Jadi informasi gizi tadi sudah saya jelaskan, harus ada informasi gizinya dalam rata-rata itu berapa energi, berapa lemak, berapa protein, berapa gula, berapa garam yang terkandung di dalam produk makanan dan minuman tersebut. Use by or best before date. Juga ada penggunaan yang terbaik sebelum masa kadaluarsa. Salah minum bisa mati, salah makan bisa mati. Jadi use by or best before date. Harus dilihat dulu dia punya masa expire untuk makanan dan minuman. Details of the manufacturer, biasanya di situ juga dilampirkan orang yang memproduksi atau perusahaan yang memproduksi makanan atau minuman tersebut. How much it weigh, jadi berapa kilogram yang terkandung dari produk makanan dan minuman tersebut. Kemudian information for people with food allergies, jadi di situ juga terkandung informasi dampak alergi yang bisa ditimbulkan kalau ada orang yang sensitif terhadap bahan-bahan tertentu dalam produk makanan atau minuman yang mereka produksi. Oke. Kemudian a list of food additives. Jadi dia punya dia punya jenis bahan yang paling utamanya tuh apa-apa saja di situ yang terkandung juga harus disertai. Direction for use and storage. Jadi juga di situ harus ada informasi bagaimana menggunakan makanan atau minuman tersebut dan cara penyimpanan. Jadi misalnya direction for use untuk minuman itu bagusnya minuman untuk orang dewasa kah, untuk anak-anak kah, cara penyimpanan misalnya yang boleh di bawah sinar matahari kah, itu yang namanya direction for use and usage. The country where the food was produced, jadi juga disertai informasi negara mana yang mengeluarkan produk makanan atau minuman tersebut. Okay, so those are the information on food and drink label. And next, information found on medicine label. Informasi yang ditemukan pada label obat. Harus ada the first one, harus yang pertama ada active ingredient and purpose. Jadi dia punya bahan-bahan utama dalam obat tersebut itu serta tujuan dikonsumsi untuk apa. Jangan sampai Anda sakit kepala sakit, minum obat. Misalnya minum obat untuk menyembuhkan kaki luka. Ya salah pasti. Jadi harus sesuai dengan tujuan. Berikut penggunaannya harus diminum berapa kali misalnya. Dia punya larangan-larangan juga di situ. Misalnya kalau habis minum obat untuk flu harus istirahat, tidak boleh berkendara motor misalnya karena menyebabkan mengantuk, itu warnings. Yang berikut direction, petunjuk. Jadi direction sini petunjuk baiknya diminum berapa kali sehari misalnya. Ada juga informasi lainnya. Inactive ingredient, dia punya bahan-bahan yang paling aktif di situ yang mungkin orang yang berpenyakit
tertentu tidak bisa mengkonsumsinya, itu disebut inactive ingredient. Yang terakhir, conclusion, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sebuah label pada medicine, obat, dan makanan serta minuman, it's important for us to learn how to read. Nah, sangat penting buat kita untuk membudidayakan kebiasaan membaca. Jadi baca sampai selesai, pahami. Seperti Anda memahami proses belajar itu, jangan cuma melihat sepintas lalu Anda sudah mengaku bahwa Anda paham. No. It's important for us to learn how to read. Harus belajar memahami, membaca, and know the importance of paying attention on food. Dan tahu bagaimana pentingnya melihat informasi pada produk makanan, food, drink, and medicine labels. Informasi yang terkandung pada label makanan, minuman, produk makanan, minuman, dan obat. We can help our body, bisa membuat tubuh kita with paying attention and on the nutritional value on food and drink label. Jadi yang paling penting itu bisa dilihat bahwa mengandung informasi gizi apa misalnya. Informasi gizi apa di situ untuk makanan dan minuman serta obat di situ. Kemudian yang berikut kamu bisa lihat, yang terakhir, the last one adalah the instructions for Google Classroom Task. Saya selalu mengingatkan Anda at the last slide of my presentation, saya selalu mengingatkan Anda pada akhir video saya untuk setiap instruksi pada tugas Google Classroom. So for this material, untuk materi ini, there are 4 tasks. Ada 4 latihan. Okay? For the first task, untuk latihan yang pertama, kamu bisa lihat dia punya instruksi tuh. Observe each of labels that you pick from home based on those following guidelines. Misalnya, yang kamu siapkan di rumah, yang kamu punya label di rumah tuh untuk setiap makanan, minuman, dan obat tuh labelnya apa. Kamu bisa pilih mewakili 3 informasi itu. Di rumah kamu lihat ada 3 contoh label makanan, minuman, dan obat. Pilih 3 itu, perhatikan. Kemudian task 2, record a dialogue with your partner by explaining the label using guidelines on previous task. Jadi ada petunjuk pada task 1 sehingga Anda bisa menjelaskan dan membuat satu dialog pendek. Kamu rekam dengan teman Anda nanti bagaimana label yang tercantum pada produk makanan atau minuman yang kamu pilih. Okay, next task 3. Fill the following table by analyzes the previous labels. Jadi ada tabel yang kamu isi berdasarkan label yang kamu pilih. And the last task, read the following text. Ada teks yang saya cantumkan dan kamu harus menjawab questions for number 1 and number 2. Question untuk nomor 1 dan nomor 2. Okay? Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatian Anda. Please watch this video until the last slide so you can understand the materials as well as the instruction for Google Classroom Task. Saya harapkan Anda sangat harus menonton video ini sampai selesai sehingga Anda paham benar materinya dan bisa menyelesaikan tugas pada Google Classroom. Okay, thank you very much. Don't forget to like and subscribe. And see you till the next video. Thank you. Bye.